Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di benteng 1000 monster, kuil jiwa. Chen Ying'er, berdiri kosong di sana, tampak sangat lamban. Jubah suci spiritual yang terbuat dari 108 pil spiritual dan binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya menyebarkan fluktuasi lembut energi spiritual. Di depannya duduk dua tetua. Salah satunya adalah neneknya San Sui, dan yang lainnya karakter yang bahkan lebih penting, kepala kuil jiwa saat ini dan kakek Chen Ying'er, Master Psikis Chen Hongbo. Begitulah keadaannya. Ying'er, kamu harus melanjutkan. Peluangnya untuk bertahan hidup sangat rendah. Tidak, ini tidak mungkin. Wenzhao pasti akan selamat, itu sudah pasti. Chen Ying'er tiba-tiba berteriak, air matanya mengalir tak terkendali. Tangannya membawa surat, tetapi yang terpenting, tubuhnya sekarang gemetar tak terkendali. Tampaknya, dia telah kehilangan kendali atas emosinya. San Sui Popo menjelaskan sambil menghela nafas, "Nak, kami telah melawan iblis selama bertahun-tahun, dan banyak dari kami telah berpisah selamanya. Lupakan saja, dendam ini harus ditujukan pada iblis mulai sekarang dan seterusnya." "Tidak, nenek, aku akan mencarinya." Chen Ying'er tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya berkilauan dengan resolusi. "Hentikan tindakan kekanakanmu," Chen Hongbo berteriak, dan sikapnya yang menakjubkan segera mengguncang Chen Ying'er. "Apakah kamu pikir kamu masih anak kecil? Mungkinkah kamu tidak mengerti konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh mencarinya sendiri? Saat kamu mengambil alih jubah suci spiritual, hidupmu bukan milikmu sendiri lagi, kau tidak bisa berbuat seenaknya saja." Chen Ying'er tetap keras kepala, "Aku bisa melepasnya kapan saja." Chen Hongbo tiba-tiba berdiri. "Selain sebagai gadis suci spiritual, kamu adalah cucuku satu-satunya. Sudahkah kamu memikirkan kami? Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana mungkin nenekmu dan aku tidak menjadi gila?" Mendengar kata-katanya, keras kepala Chen Ying'er akhirnya melunak. Tiba-tiba bergegas ke depan, dia menangis keras di pelukan nenek San Sui Popo. Melihat cucunya yang menangis sampai-sampai kehilangan suaranya, Chen Hongbo tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. "Kamu gadis. Mengapa kamu bertindak begitu keras?" Saat San Sui Popo menghibur cucunya, dia menatap tajam Chen Hongbo, "Kamu terlalu keras. Itu sama sepertimu, kentut tua. Saya masih ingat tentang integritas mental yang kamu tunjukkan ketika berpacaran denganku. Betapa hebatnya menjaga penampilan." Ketika menghadapi istrinya, kepala kuil jiwa yang sebelumnya sangat agresif menjadi tidak berdaya, dan duduk dengan kesal. Setelah merenung untuk waktu yang singkat, dia menyatakan, "Kami adalah pemanggil dari kuil jiwa dan tidak terlalu ahli dalam kelompok. Ying'er, tetap tenang. Kakekmu akan segera melapor ke aliansi dan meminta pasukan pemburu iblis dikirim untuk mencarinya. Selama mungkin, dia akan diselamatkan." Mendengar pernyataan kakeknya, Chen Ying'er menggelengkan kepalanya, masih menangis. Tapi pasukan pemburu iblis semuanya bertahan dengan pertahanan, atau bertarung di wilayah iblis. Bagaimana mungkin ada pasukan pemburu iblis yang cukup kuat untuk mencarinya? Dan terlebih lagi, jika kakek menulis surat kepada aliansi, siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mereka untuk menunjukkan tanggapan? Chen Hongbo menunjukkan senyum pahit, "Lalu apa yang harus dilakukan? Saya juga akan menulis surat kepada benteng pengusir iblis kemudian, meminta mereka untuk mengirim beberapa asasin. Itu yang paling bisa kita lakukan." "Ying'er, tidak mungkin kamu tidak mengerti betapa tidak pastinya kemungkinan dia kembali hidup-hidup." Chen Ying'er berteriak sambil menangis, "Lalu apa yang harus aku lakukan? Pasti ada acara untuk menyelamatkan Wenzhao." Panggilan hormat datang dari luar, "Kepala kuil, Kepala Ksatria Suci, sementara kuil Ksatria sedang memberi hormat kepada Anda." Kepala Ksatria Suci sementara. Meskipun Chen Hongbo merasa gelisah karena masalah Chen Ying'er,
mendengar sebutan kepala ksatria suci sementara, dia tidak berani mengabaikannya. Kuil ksatria adalah kepala dari 6 kuil besar, jadi meskipun kepala ksatria suci sementara mereka mungkin tidak termasuk yang terbaik dalam hal kekuatan, pengaruhnya benar-benar di antara yang terbaik, bahkan melebihi beberapa kepala kuil tambahan yang tidak cukup kuat. Undang dia, cepat. Chen Hongbo segera memerintahkan. Di sampingnya, Chen Ying'er tidak menangis lagi, buru-buru mengungkapkan kepada Chen Hongbo, kakek, kepala ksatria suci sementara ini akan datang tepat pada waktunya. Minta saja dia mengatur beberapa ksatria suci untuk mencari. Chen Hongbo menjawab dengan penuh keseriusan, tenang, nak. Apakah menurutmu kakekmu juga tidak gelisah? Kamu adalah cucuku. Mari kita tunda ini sampai saya menyapa kepala ksatria suci sementara ini. Kepala ksatria suci dari kuil ksatria sebenarnya telah diganti, jadi sepertinya Han Qian akan tetap berada di pihak aliansi. Tunggu di dalam bersama dengan nenekmu. Iya, Chen Ying'er menjawab, meskipun merasa sedih, dan akhirnya memegang lengan neneknya untuk kembali ke dalam. Ini adalah kantor Chen Hongbo, serta kediaman San Sui Popo. Semua kamar cukup besar, di luar ada ruang tamu besar, dan di dalam, beberapa kamar tidur dan ruang tertutup khusus untuk kultivasi. Langkah kaki yang sangat cepat dan nyaring terdengar. Orang yang membuat laporan sebelumnya sekali lagi berbicara, kepala kuil senior, kepala ksatria suci telah tiba. Silakan masuk. Ekspresi Chen Hongbo kembali normal. Dengan langkah kaki nyaring, seorang ksatria bertubuh tinggi yang mengenakan armor emas masuk. Chen Hongbo melihat dengan heran bahwa kepala ksatria suci sementara ini tidak hanya mengenakan baju besi lengkap, tetapi bahkan tidak melepas topeng di wajahnya. Di satu sisi ini membuatnya tidak bahagia. Tempat ini bukanlah medan perang, tetapi area aman dari kuil jiwa. Untuk berani menutupkan wajah sedemikian rupa, kepala ksatria suci sementara ini benar-benar tidak sopan. Kepala ksatria suci sementara dan ksatria emas ke-12 menyapa kepala kuil. Maaf atas perilaku tidak pantas yang saya tunjukkan dengan tidak melepas topeng saya. Saya memohon pengampunan kepala bait suci. Suara yang jelas dan cerah keluar dari baju besi itu. Begitu mudah. Itu adalah tanggapan pertama Chen Hongbo. Tetapi tanpa memberinya waktu untuk memulai jawabannya, teriakan kaget terdengar dari dalam. Itu adalah suara Chen Ying'er. Segera, dia berlari keluar dari dalam, mengenakan gaun suci spiritual yang menarik perhatian. Bahkan San Sui Popo tidak bisa menghentikannya. Kamu, Chen Ying'er, tiba di depan ksatria Yayasan Emas, hendak bertanya dengan kaget. Melihatnya, ksatria Yayasan Emas itu, juga sangat tersentuh. Ying'er, jadi kamu juga ada di sini. Itu untuk yang terbaik, itu menghindarkanku dari mencarimu. Sambil mengatakan itu, ksatria Yayasan Emas ini mengangkat tangannya, melepas topengnya untuk mengungkapkan wajah yang sangat muda dan sangat tampan, tidak lain adalah wajah Long Hao Shen. Chen Ying'er dan Long Hao Shen telah bekerja sama selama bertahun-tahun, dia termasuk yang paling akrab dengan suaranya. Karena alasan itu, begitu dia mendengar suaranya, dia mengenalinya, dan karena itu bergegas keluar rumah mengabaikan segalanya. Bos. Sama seperti jika melihat seorang kerabat, dia memanggilnya bos, dan melemparkan dirinya ke pelukan Long Hao Shen sambil menangis. Sambil berdiri di samping, Chen Hongbo terlihat bodoh. Bahkan dengan kecerdasan luar biasa yang dimiliki master psikis dari langkah ke-9 ini, dia tidak dapat memahami situasi di depan matanya. San Sui Popo juga keluar, dan bergabung dengan pihak Chen Hongbo. Melihat Long Hao Shen, keterkejutannya tidak kurang dari Chen Ying'er. Dengan suara rendah, dia berbisik kepada Chen Hongbo, anak muda ini adalah Long Hao Shen. Mengapa dia ada di sini? Dan dia bahkan menjadi kepala ksatria suci. Siapa Long Hao Shen? Chen Hongbo hanya merasa bahwa nama ini terdengar terkenal, tetapi tidak dapat mengingat siapa itu untuk sesaat. San Sui Popo mengenali Long Hao Shen karena kehadirannya di kompetisi pemburu iblis saat itu.
Hao Shen saat ini jauh lebih tinggi daripada pada waktu itu, dan terlihat juga jauh lebih dewasa dan heroik. Jika bukan karena sebutan Chen Ying'er sebagai bos, dia belum tentu mengenalinya. Dasar bodoh, menurutmu berapa banyak talenta muda yang dimiliki kuil ksatria? Itu kapten pasukan pemburu iblis Ying'er, orang yang menghancurkan pilar dewa iblis Andromalius. Mendengar Sansui Popo, Chen Hongbo langsung menunjukkan reaksi. Jadi anak muda di hadapannya ini ternyata tidak lain adalah jenius nomor satu sejak awal sejarah kuil ksatria, putra cahaya Long Hao Shen. Sambil menghibur Chen Ying'er, dia membungkuk meminta maaf kepada kedua tetua itu. Sansui Popo perlahan melangkah maju dan mengangguk pada Long Hao Shen dengan senyum di wajahnya, menarik Chen Ying'er dari pelukannya. Meskipun Chen Ying'er dan Long Hao Shen dulunya berada di pasukan pemburu iblis yang sama, di matanya, cucunya tidak sedikit pun berada di bawah putra cahaya ini. Selain itu, Chen Ying'er masih belum menikah, dan terlalu dekat dengan Long Hao Shen. Tidak baik jika berita tentang ini menyebar. Bos, kamu harus pergi menyelamatkannya. Chen Ying'er ditarik oleh neneknya, tetapi tetap tidak bisa tidak mengungkapkan keinginannya. Long Hao Shen memulai, ketika Sansui Popo di dekatnya segera membalas, betapa kekanak-kanakannya kamu. Tidak bisakah kamu tenang sebentar? Kepala ksatria suci sementara ini datang untuk menyambut kakekmu. Chen Ying'er memandang Hao Shen dengan perasaan sedih, dan mengungkapkan, kalau begitu aku ingin berbicara denganmu sebentar lagi. Aku benar-benar membutuhkan bantuanmu dalam suatu masalah. Melihat wajah imut Chen Ying'er, yang begitu meneteskan air mata, Long Hao Shen merasa sedih. Tanpa ragu-ragu, dia mengangguk. Meskipun Chen Ying'er sebenarnya sedikit lebih tua darinya, pada saat mereka semua berada di tim yang sama, dia selalu menganggapnya sebagai adik perempuan. Dia memiliki temperamen yang lugas, dan meskipun menjadi yang terlemah, dia tidak pernah mengeluh di depan bahaya apapun. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihatnya kehilangan kendali dalam tangisan pahit seperti itu. Chen Hongbo masih memandang Long Hao Shen dengan penuh kebingungan, dan sekarang Chen Ying'er telah tenang, dia perlahan-lahan menyatakan, kepala ksatria suci, Ying'er, tidak sopan. Tolong jangan tersinggung. Apakah kamu baru saja dipromosikan ke gelar ini? Long Hao Shen secara alami memahami arti ketua kuil ini, dan segera menyerahkan surat yang dia dapatkan dari kakeknya. Setelah membaca surat Long Tianying, Chen Hongbo segera menunjukkan ekspresi minta maaf, lalu dengan acuh tak acuh menyatakan, saya telah mendapatkan maksud saudara Tianying. Anda, kepala ksatria suci, dapat tetap di tempat kami tanpa masalah. Long Hao Shen menyatakan, kepala kuil Chen, kami tidak dapat tinggal di sini terlalu lama. Setelah itu, kita harus melanjutkan ke kuil penyembuh untuk mengambil rekan satu tim terakhir kita. Mata Chen Hongbo berkedip sedikit, kepala ksatria suci, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda dalam beberapa masalah. Karena pasukan pemburu iblis Anda telah bubar, saya tidak punya niat untuk membiarkan Ying'er kembali ke pasukan pemburu iblis. Dia harus tetap tinggal di bait suci. Long Hao Shen sangat terkejut, dan hal yang sama berlaku untuk Chen Ying'er. Sejak Long Hao Shen keluar dari pengasingan tertutup dan bersatu kembali dengan rekan-rekannya satu demi satu, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti ini. Chen Hongbo sebenarnya tidak mengizinkan Chen Ying'er kembali kepada mereka. Chen Ying'er ingin membalas, tetapi dihentikan oleh Sansui Popo, yang pergi sejauh menggunakan energi spiritual untuk menutup kemampuannya berbicara. Dia hanya bisa khawatir tanpa daya sambil melihat Long Hao Shen dan kakeknya. Chen Hongbo menjelaskan, karena kepala ksatria suci mewakili kuil ksatria, saya tidak akan menyembunyikan masalah ini. Energi spiritual internal bawaan Ying'er melebihi 90, dan dia adalah gadis suci spiritual kuil jiwa kami, serta bakat pertama yang mampu menggantikan jubah suci spiritual sejak awal sejarah kuil jiwa. Untuk alasan ini, dia harus tetap berada di bait suci,
untuk mewarisi warisan saya dalam waktu dekat, sebagai kepala kuil jiwa berikutnya. Jadi statusnya agak istimewa, dan tidak cocok untuk mempertaruhkan nyawanya sebagai pemburu iblis. Mendengar pernyataan Chen Hongbo, Long Hao Shen terdiam. Dia menoleh untuk melihat Chen Ying'er, sepertinya dia dibatasi oleh neneknya. Tatapan cemasnya sudah memberitahu Long Hao Shen banyak hal. Long Hao Shen mengungkapkan, "Kepala Chen, bagaimana dengan mendengarkan pandangan Ying'er? Jika dia tidak mau tetap sebagai pemburu iblis, saya sama sekali tidak akan bersikeras. Tapi tahukah Anda bahwa pasukan pemburu iblis harus dibentuk dengan setiap kemampuan berbeda? Tanpa dia, kita tidak bisa menjadi pasukan pemburu iblis yang lengkap." Chen Hongbo dengan acuh tak acuh menjawab, "Itu masalah sederhana. Ada banyak orang yang menyusun generasi muda kuil jiwa kita. Silakan pilih salah satunya, kepala ksatria suci, dan hanya itu. Saya akan melapor ke aliansi dan membuat pengecualian untuk mengganti anggota dari tim Anda." Bahkan Sansui Popo memanggilnya keras kepala, jadi bisa dibayangkan bagaimana temperamen kepala kuil ini. Hal-hal yang telah dia putuskan akan sangat jarang berubah. Long Hao Shen menatap Chen Ying'er, dengan tatapan yang tidak berdaya. Tapi kemudian perubahan sengit dalam ekspresinya muncul di hadapannya, melihat keambang mengalir keluar dengan air mata. "Kepala kuil, tolong pertimbangkan kembali. Sebagai kepala kuil jiwa, Anda tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan pemburu iblis." Chen Hongbo menatap dingin, "Kepala ksatria suci, tolong pikirkan statusmu sendiri. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara kepada saya seperti itu. Kamu bisa pergi sekarang." Memalingkan pengunjung, kepala kuil ini menunjukkan sikap yang lebih jahat daripada kepala kuil penyihir Li Zengzi. Tentu saja, ini sebagian besar karena hubungannya dengan Chen Ying'er. Long Hao Shen mengerutkan alisnya, "Tidak, Anda salah. Saya percaya bahwa saya memenuhi syarat untuk berbicara kepada Anda secara setara. Identitas saya sebagai kepala ksatria suci, dan kapten pasukan pemburu iblis, saya memiliki gelar pasukan pemburu iblis saya." Chen Hongbo menjadi kosong, "Anak muda, perhatikan perilakumu. Ini tidak seolah-olah Anda dapat mengambil apapun untuk dijadikan panji pembenaran. Seberapa muda Anda? Dan apa tingkat kultivasi Anda? Untuk alasan apa pasukan pemburu iblis Anda memiliki gelar?" Long Hao Shen secara alami mengacu pada gelar tertinggi milik pasukan pemburu iblis bergelar. Itu adalah kehormatan tertinggi untuk pasukan pemburu iblis, serta status paling agung yang dicapai oleh pasukan pemburu iblis manapun. Kapten dari pasukan pemburu iblis bergelar memiliki status yang tidak di bawah kepala 6 kuil besar manapun. Long Hao Shen menjawab dengan acuh tak acuh, "Jika saya tidak salah, dalam aturan aliansi, situasi khusus memungkinkan pasukan pemburu iblis dengan kultivasi yang tidak mencukupi untuk diberi gelar. Itu adalah situasi kontribusi yang cukup untuk aliansi." Chen Hongbo dengan dingin menjawab, "Apakah Anda mengacu pada penghancuran pilar Dewa Iblis Andromalius?" Memang, kontribusi ini benar-benar semacam itu. Tetapi dari penghancuran pilar Dewa Iblis Andromalius hanya ada sisi ceritamu, yang masih belum bisa diverifikasi oleh aliansi. Menggunakan itu untuk meningkatkan pasukan pemburu iblis Anda menjadi tingkat bergelar cukup arogan. Long Hao Shen menggelengkan kepalanya, "Tidak, saya tidak mengacu pada kontribusi ini. Dalam aturan pasukan pemburu iblis, tidak ada aturan yang menetapkan penghancuran pilar Dewa Iblis. Tapi ada aturan lain. Jika pasukan pemburu iblis membunuh 3 atau lebih Dewa Iblis, mereka akan memenuhi syarat untuk menyebut diri mereka tingkat bergelar terlebih dahulu." Chen Hongbo menunjukkan ketidakpercayaan yang luar biasa, "Apakah kamu mengatakan bahwa kamu telah membunuh setidaknya 3 Dewa Iblis?" Long Hao Shen menginjak kaki kanannya ke tanah, dan melepaskan gelombang cahaya keemasan yang mengalir, melepaskan armor yayasan emasnya. Sambil mengangkat lengan bajunya, ia mengungkapkan titik kontribusinya. Catatan ubin poin kontribusi tidak dapat dipalsukan. Tolong minta seseorang melakukan pemeriksaan,
Kepala Bait Suci. Kami telah membunuh berturut-turut Dewa Iblis Ular Andromalius, Dewa Iblis Sire, dan Dewa Iblis Krosel. Akulah yang menangani semua pukulan terakhir untuk membunuh 3 Dewa Iblis. Mendengarnya, Chen Hongbo tidak bisa membantu tetapi mengubah ekspresinya. Dan hal yang sama berlaku untuk San Sui Popo di dekatnya. Proses kelompok Long Hao Shen membunuh Dewa Iblis Ular diceritakan secara rinci oleh Chen Ying'er, tetapi mereka tidak menyangka Long Hao Shen benar-benar membunuh 2 Dewa Iblis lainnya. Membunuh Andromalius bisa dikatakan kebetulan total, tapi mungkinkah itu terjadi pada setiap orang lain yang mereka bunuh? Dan apa yang dikatakan Long Hao Shen benar? Menurut aturan pasukan pemburu iblis, mereka sekarang memang memenuhi syarat untuk menerima gelar dan tidak lagi terikat pada aturan yang sama dengan pasukan pemburu iblis lainnya. Gelar ini akan mengikuti mereka di mana saja dan selamanya. Menjadi anggota pasukan pemburu iblis bergelar adalah puncak kehormatan, dan status yang melampaui kepala kuil. Bagaimanapun, kepala kuil adalah penguasa dan komandan, atau dapat digambarkan sebagai orang yang memegang kendali. Tapi pemburu iblis dari kelas bergelar adalah pahlawan mutlak dari aliansi kuil. Ekspresi Chen Hongbo melembut, dan dia bertanya dari pikiran bawah sadarnya, lalu, apa gelar saat ini yang kamu miliki? Pada saat keberangkatan kami dari Benteng Tenggara, kami telah meminta kepala kuil prajurit Qiu Yonghao untuk bersaksi bagi kami, dan secara resmi menerima aplikasi kami untuk menerima gelar. Di masa lalu, ketika kami berada di Benteng Pengusir Iblis, ketika kami bertemu dengan anggota heroik pembunuh Dewa Iblis, Kapten mereka Chen Zidian telah bertanya kepada kami apakah kami bersedia mewarisi nama gelar mereka di masa depan. Tapi saya telah menolak, hanya nama gelar pembunuh Dewa Iblis. Pada saat itu, saya dan rekan-rekan saya akan menggunakan nama gelar kami sendiri, pasukan kami dikenal dengan nama gelar Cahaya Harapan. Dengan nama gelar Cahaya Harapan.